So, akhirnya di awal tahun 2021 kemarin, aku bisa melunasi cicilan 3 tahunku. Dan di awal tahun 2002 kemarin, aku bisa melunasi 5 utang kartu kreditku. And you know what? Itu perjuangan. It's hard. It's really hard. Mungkin sekarang kamu sedang ada di posisi aku 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Kamu sedang dililit utang, cicilan, tiap bulan kamu harus bayar, utang kartu kredit, dan ya mau nggak mau kita harus menghadapinya dan kita harus melewatinya, Besti. Nah, di awal tahun ini mungkin kamu ingin berencana melunasi semua utang-utang itu. Dan hidup hemat bisa jadi alternatif, bahkan bisa jadi pilihan yang bisa membantu kita untuk mensupport keuangan kita agar kamu nggak menghabiskan banyak uang, dan dengan tujuan pastinya untuk bisa melunasi utang-utang yang tadi ya biar cepat lunas. Hidup hemat atau frugal living ini bukan sesuatu yang salah atau negatif. But basically, hidup frugal ini bisa menjadi salah satu cara agar kamu bisa mengatur keuangan kamu, apalagi di masa-masa sulit ekonomi yang kamu hadapi. Ada 25 hal yang bisa kalian lakukan, kalau menurut aku sangat basic sekali, agar kalian bisa hidup hemat. Yang pertama, pastikan matikan lampu ketika keluar rumah. Ini kayak udah hal yang jadi sering diajarkan oleh orang tua kita. It's simple, tapi itu kayak udah jadi legacy buat kita. Yang kedua, ketika kamu nggak menggunakan peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik, langsung aja cabut semua colokan listriknya. Kalau misalnya kamu udah selesai mencarger HP, langsung cabut colokannya. Kalau misalnya kamu udah selesai memanaskan air, langsung lepas. Tapi ya hal ini nggak berlaku ya untuk kulkas. And then yang ketiga, kumpulkan semua uang recehan kamu, baik itu dari kembalian belanja, dari kembalian parkir, dan lain sebagainya. Kalau perlu buat satu tempat khusus atau toples, jadi ketika udah penuh, itu uang juga kan. Yang keempat, gunakan plastik bekas belanjaan untuk tempat sampah atau plastik recycle lainnya. Jadi kalau aku sendiri, aku pribadi itu udah buat tas khusus ketika udah belanja, tapi ada kalanya memang butuh plastik ya yang nggak cukup. Nah, plastik itu aku gunakan sebagai tempat sampah di dalam rumah, ketimbang harus membeli kantong plastik tempat sampah, dan pastinya itu akan membutuhkan duit juga kan untuk membelinya. Stay at home, atur keluar pada waktu pas weekend. Jangan setiap weekend keluar rumah terus ke mall, yang pastinya itu akan mengeruk isi dompetnya kamu. Kamu bisa atur nih 2 minggu sekali bisa keluar rumah ya setiap weekend, atau mungkin 1 bulan sekali. Nah, sisanya kamu bisa atur nih buat permainan kecil dengan anak-anak di rumah, atau sekedar membaca buku sambil minum teh di sore hari, atau juga ya bisa buat kayak playing time atau grooming time dengan hewan peliharaan kamu. And then juga bisa di catering, jadi bisa sekalian beberes dan juga merapikan rumah. Yang keenam, ini mungkin agak keterlaluan ya, tapi ketika kita memang betul-betul mau menghemat uang, memotong rambut sendiri di rumah itu bisa jadi alternatif ya. Minimal kalau misalnya memotong rambut anggota keluarga, ya bisa potong sendiri, nggak harus ke barbershop. Toh sekarang juga udah banyak kok tutorialnya atau DIY-nya cara memotong rambut di YouTube. Yang ketujuh, jangan merokok dan minum alkohol. Kita nggak melihat dari segi kesehatannya ya, tapi bagi kalian yang perokok aktif, bayangkan berapa banyak uang yang kalian habiskan untuk membeli rokok dan minuman setiap hari. Dan it's really sangat mahal. Yang kedelapan, buat meal plan. Kenapa kita butuh buat meal plan harian, meal plan mingguan, dan juga bulanan? Karena agar kita itu nggak membeli makanan yang akhirnya jadi waste, jadi terbuang. Jadi kita juga bisa tiap bulannya nggak overbuy dan menghemat pastinya. Oh ya, satu lagi, kurangi makan daging. Karena ya selain juga daging mahal,
Daging juga nggak terlalu bagus juga sih buat tubuh. Perbanyak makan ikan, perbanyak makan sayur, karena lebih sehat dan juga lebih hemat. Yang ke-9, jual barang yang nggak kalian pakai lagi. Selain juga menghasilkan uang, rumah kita juga pasti lebih lapang, lebih bersih. Yang ke-10, habiskan produk yang kalian gunakan sampai titik terakhir. Every last drops. Jangan buang sampo yang di dalam kemasan masih ada setengah hanya karena kalian ingin mencoba aroma baru. Pasta gigi itu bisa sampai dilipat biar lebih hemat ya. Ekstrim ya ekstrim, ya namanya juga mau hemat kan ya. Yang ke-11, minimaliskan pemakaian tisu. Kalau aku memang bisa dibilang masih menggunakan tisu, apalagi toilet paper ya aku masih gunain. Tapi kalau sekarang untuk mencuci tangan, aku itu nggak pakai tisu lagi. Aku lebih prefer memakai hand towel. Atau kalau untuk mau membersihkan dan mengeringkan wastafel, aku bisa gunakan kain dari pakaian yang udah nggak aku pakai lagi. Jadi bisa lebih menghemat. Yang ke-12, sarapan pagi yang sehat. Kenapa aku bilang sarapan pagi yang sehat? Karena dulu aku itu kalau sarapan pasti sukanya itu kayak makan lontong, makan nasi gurih, makan mie, dan itu pastinya butuh uang yang nggak sedikit untuk membelinya. Bukan karena pelit ya, bukan karena pelit. Jadi bedakan antara pelit dan hemat. Karena kalau misalnya sekarang itu aku udah lebih prefer sarapan yang lebih sehat, yang lebih ringan, nggak mau yang berat-berat lagi. Contohnya sekarang aku itu lebih prefer sarapan oatmeal campur kacang granula atau makan salad buah yang udah aku potong-potongin. Aku buat di satu kemasan Tupperware, jadi ketika mau sarapan tinggal diambil dan dicampurkan dengan yogurt. Selain juga lebih sehat dan juga ya lebih hemat. Yang ke-13, belanja online. Nggak tahu ya, tapi sekarang aku ngerasa kalau belanja online itu lebih hemat, apalagi belanja kebutuhan groceries. Dan itu juga aku udah survei ya beberapa kali. Contoh, aku sering beli deodoran, dan terakhir aku kemarin itu beli mineral water itu by online. Karena aku udah cek lebih murah ketika aku beli di minimarket lokal atau di minimarket nasional di tempat aku tinggal. Tapi ingat, ketika membeli groceries itu ya memang harus free ongkir. Jadi ketika membelinya free ongkir baru kelihatan hematnya. Lebih murah. Bisa sampai 1.000 sampai 1.800 kadang selisihnya ya. Dan itu bayangkan aja kalau misalnya kamu bisa membeli groceries itu dalam setahun itu bisa menghemat berapa rupiah. Jadi kalau sekarang kalau mau beli produk home care atau body care, aku itu lebih prefer belanja online. Karena selain juga aku nggak harus singgah ke tokonya untuk beli ya, aku juga bisa tracking nih pengeluaran aku karena ada historinya kan di online shopnya. Jadi pengeluaran aku tuh bisa ter-tracking lebih jelas. Dan juga, tapi kalian juga harus aware karena nggak semua produk berlaku hal yang sama. Jadi kalian harus rajin-rajin cek terlebih dahulu, rajin-rajin survei untuk bisa membandingkan harganya. Jangan sampai belinya malah lebih mahal. Yang ke-14, ini bagi kalian yang suka baca buku. Jadi kalau sekarang kan kita kalau mau baca buku itu nggak harus beli secara fisik. Sekarang udah ada yang namanya audiobook. Kalau kalian pengen alternatif yang lain, bisa beli buku bekas. Dan udah banyak sekali, kalian tinggal cari. Bahkan udah ada di Facebook Marketplace, ada di online shopnya juga. Atau juga bisa jadi alternatif yang lain, kalian bisa ke perpustakaan. Jadi sekalian bisa refreshing, bisa juga baca buku. Dan banyak sekali referensi buku di sana. Ada juga beberapa podcast atau YouTube channel yang membahas buku. Jadi itu juga bisa jadi alternatif. Banyak kok, tinggal kalian cari di YouTube. Banyak sekali yang menjadi referensi YouTube channel atau podcast yang kalian bisa dapatkan di sana. Kalau mau berolahraga, gak harus nge-gym. Karena harus bayar biaya keanggotaan gym juga kan. Kalian bisa melakukan alternatif olahraga yang lain kayak lari, biking, jalan, atau sekedar yoga di rumah ya. Itu juga bisa jadi alternatif olahraga tanpa harus mengeluarkan biaya. Yang ke-16, laundry. Sekarang mah udah banyak ya laundry yang murah. Nah, aku sendiri tuh punya trik menghemat untuk laundry. Jadi kalau di tempat aku sekarang itu laundry 5 kilo, cuci dan lipat aja itu cuma 15.000. Kalau misalnya aku pengen pakaian kerja aku lebih rapi,
ya aku tinggal setrika aja setiap pagi sebelum pergi kerja. Dan ada juga sih ya mungkin beberapa orang yang pakaian rumah bahkan underwear-nya itu disetrika. Tapi kalau mau menghemat sebenarnya kalau menurut aku ya nggak terlalu penting banget sih untuk menyetrika pakaian rumah karena toh juga kan dipakai di dalam rumah ya. Yang ke-17, downsize rumah. Kalau misalnya kalian sekarang lagi menyewa rumah ukuran besar, pertimbangkan deh menyewa rumah yang lebih kecil. Kalau kalian punya kemampuan untuk mencicil rumah kecil, nggak ada yang salah dengan itu. Kalau misalnya kalian cuma mampu untuk membayar cicilan rumah kecil, ya nggak apa-apa. Daripada setiap bulannya kamu stres untuk menyicil rumah yang nggak sesuai dengan kemampuan kamu. Yang sehatnya sih kalau mau menyicil rumah, sebaiknya 30% dari penghasilan bersih bulanannya kamu. And then yang ke-18, kalau misalnya sekarang kamu lagi dililit utang cicilan atau utang kartu kredit, ya memang harus tahan diri dulu nih untuk nggak pergi liburan ya untuk beberapa saat sampai utang kamu lunas. Terus juga jangan pergi dulu ke konser-konser musik yang berbayar ya. Makan di luar juga harus dikurangin. And then yang penting minimaliskan semua, jangan alokasikan pengeluaran kamu ke hal-hal yang tersier. Prioritaskan untuk memenuhi kebutuhan primer dan juga sekunder. Ke-19, minimaliskan pemakaian kendaraan. Maksudnya di sini kalau misalnya kalian ingin berbelanja, bisa sekalian untuk ngantar barang ke tempat yang udah kalian rencanakan. Jadi ya atur dulu nih, catat dulu nih. Hari ini misalnya mau pergi, ya mau kemana. Jadi biar nggak kelupaan dan juga bisa sekalian satu arah. Dan kalau udah melakukannya, itu kan bisa mengurangi pemakaian bensin kalian. Yang ke-20, perbaiki terlebih dahulu ketimbang langsung beli yang baru. Kalau memang ada peralatan di rumah yang sedang rusak, ya kalau memang masih diperbaiki, ya coba diperbaiki dulu ya. Kalau kalian searching di YouTube, itu sebenarnya banyak sekali tutorial cara memperbaiki barang-barang yang rusak ya. Jadi sekarang udah lebih gampang. Biasanya kalau rumit tutorialnya itu kita kayak berpikir yaudah deh langsung beli baru aja deh gitu ya. Tapi saran aku berusaha dulu, perbaiki dulu, jangan langsung buru-buru mengganti dengan membeli yang baru karena itu akan lebih menghemat. Tapi tetap lakukan perbandingan ya. Kalau misalnya kamu memperbaiki berapa biayanya, jadi bisa lebih tahu apakah lebih baik memperbaiki atau beli yang baru. Yang ke-21, perbanyak beli barang thrift seperti pakaian, ya, baju, furniture, sepatu. Apalagi sekarang kan udah banyak lah di Facebook Marketplace. Udah banyak sekali barang-barang thrift yang ditawarkan di sana. Jadi sekarang udah gampang banget untuk mendapatkannya. Yang ke-22, buat financial goals. Contoh, kalau misalnya kalian ingin melunasi 2 kartu kredit terlebih dahulu, coba prioritaskan lunaskan dengan nominal yang paling terkecil. Kalau kalian ingin melunaskan cicilan, terlebih dahulu lunaskan cicilan yang cuma lebih sedikit kali pembayarannya. Dan ingat, hidup below your means, artinya pengeluaran itu nggak boleh lebih besar dari pemasukan. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. That's why lah selalu buat budgeting. Yang ke-23, kurangi subscribe berlangganan seperti TV kabel, TV digital kayak Netflix ya, juga Spotify dan sejenisnya, dan Google Drive atau YouTube Premium. Karena sebenarnya kalau misalnya kalian nggak berlangganan ya juga nggak apa-apa kok. Oh ya, satu lagi, kalau misalnya kalian sekarang lagi pakai bank yang punya biaya admin atau punya biaya transfer ketika ke bank lain, coba deh searching. Sekarang udah banyak beberapa bank yang bank alternatif yang memberi fasilitas yang tiap bulannya itu bebas admin, dan ketika kita transfer ke bank lain itu nggak kena biaya. Karena kalau diakumulasikan setiap tahun lumayan juga tuh uangnya ya. And then yang ke-24, banyak minum air putih. Kenapa ini masuk list? Ya nggak tahu aja. Karena kalau menurut aku banyak sekali ya manfaatnya ketika kita
banyak meminum air putih. Jadi kalau kemana-mana, kalau keluar rumah, pastikan kalian membawa bottle water, jadi nggak harus beli air minum kemasan, jadi bisa lebih hemat. Yang ke-25, last but not least, yaitu hidup minimalis. Jadi seorang minimalis. Kalau misalnya kalian searching di Google, menurut Google ya, hidup minimalis atau minimalis living itu mengusung konsep less is more atau kesederhanaan yang dapat diartikan mengurangi sejumlah hal yang berlebihan dalam hidup. So, ada keterkaitan di sana antara hidup hemat dan menjadi seorang minimalis. Nah, sekarang giliran kalian nih yang komen di bawah. Kira-kira hal apa aja yang biasa kalian lakukan untuk hidup lebih hemat? Yuk komen di bawah, kira-kira kalau kalian tuh biasanya ngelakuin apa sih untuk bisa hidup lebih hemat. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe kalau kalian suka isinya, kalau kalian suka kontennya, boleh share ke teman-teman kalian. I think I see you in the next video. Bye-bye!